membaca dan menulis ini yang sering mereka lakukan. Oke, dan yang paling penting juga adalah memahami informasi. Jadi kalau misalnya membaca sudah bisa, menulis sudah bisa, tapi memahami informasinya kurang baik, itu juga akan menjadi salah persepsi. Dan banyak juga pemberitaan sekarang di media-media online itu kebanyakan istilah anak zaman sekarang ada clickbait. Jadi dia cuman memancing buat ngeklik, tapi ternyata isinya bukan itu. Sedangkan baca judulnya sudah membangkitkan emosi. Nah ini juga terjadi kepada kita ya sebagai guru. Kadang-kadang kita juga belum memahami isi suatu informasi, tapi kita sudah menyimpulkannya, padahal belum dibaca dengan lengkap. Nah ini tantangan buat kita ya. Oke, komponen literasi yang saya akan bahas itu 3. Yang pertama literasi baca tulis, yang kedua adalah literasi digital, dan nanti rekan saya akan membahas tentang literasi numerasi. Oke, dari belum Pak Anwar, masih situ aja dulu. Dari literasi yang baca tulis ini sudah jelas ya, kemampuan baca tulis apabila Bapak Ibu melihat di rapat pendidikan Bapak Ibu masing-masing, di sekolah masing-masing, ini yang paling banyak, tadi saya bilang, banyak yang merahnya. Tapi kadang-kadang kita guru bingung bagaimana memacu baca tulis itu supaya lebih bagus lagi. Ya nanti di slide berikutnya kita akan bahas tahapan itu, bagaimana menyusun programnya dan lain sebagainya, contoh-contohnya. Yang tadi, yang B, literasi digital, karena sekarang anak-anak zaman sekarang generasi yang digital native, artinya apa? Mereka itu udah terbiasa dengan teknologi dan lain sebagainya. Berbeda dengan senior-senior kita yang hidupnya dari kecil belum mengenal gadget atau HP ataupun tablet dan lain sebagainya. Tapi anak-anak sekarang itu lebih familiar, tapi kebanyakan mereka tidak memanfaatkannya dengan maksimal. Next, Pak Anwar. Nah, inilah pentingnya literasi. Sebenarnya yang paling utama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya, ini adalah hal yang paling menonjol di antara lain-lain yang lainnya ya. Karena dengan membaca dengan baik, memahami dengan baik, murid-murid kita juga akan terlatih berpikir kritis. Dan ini bisa Bapak Ibu sebagai guru, bisa Bapak Ibu lihat di kelas, jika ada anak yang sering bertanya, kemungkinan juga dia sering membaca. Beda halnya dengan anak-anak yang pasif, yang hanya diam saja. Kemungkinan juga dia tidak terlalu banyak membaca. Atau sebaliknya, mungkin hal ini perlu kita dalami lebih lanjut ya, tergantung dengan kebudayaan atau kebiasaan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang lebih tahu anaknya seperti apa, tapi kita sebagai pengajar, kita harus melatih mereka untuk berpikir kritis. Berpikir kritis membutuhkan literasi yang kuat juga. Artinya, apa yang dia baca yang tidak terjawab oleh nalar pengetahuannya yang sekarang, mereka akan bertanya dalam kelas. Dan kita sebagai guru harus siap dengan pertanyaan itu. Oleh karena itu, gurunya juga harus kuat dalam hal literasi. Artinya, gurunya juga harus bisa membaca informasi terbaru dan lain sebagainya. Dan ini juga harus dua belah pihak yang memulainya. Jadi jangan kita hanya menyuruh anak untuk membaca, tapi diri kita sendiri malah jarang membaca. Nah ini juga berpikir kritis itu juga bermula dari bacaan yang berkualitas. Terus yang kedua adalah mendorong kreativitas. Ini sudah jelas ya. Anak-anak yang terbiasa membaca itu biasanya lebih kreatif karena mereka membaca
yang paling tidak seperti itu ya. Jadi nanti kita akan coba bahas ini. Nah, ini definisi numerasi. Nah, kalau kita ada beberapa definisi numerasi, kalau kita cari di sumber-sumber lain, ini saya ada 3. Yang pertama dari Pusmendik, jadi ini menggunakan pengetahuan, terus yang lalu ada dari Kemendikbud, lalu ada numerasi dari pakar ya. Tapi ini yang kita ambil dari sebenarnya semuanya irisan dari definisi ini, yaitu yang pertama, mereka numerasi itu adalah kemampuan menggunakan pemahaman yang diperoleh dalam pelajaran matematika. Jadi pelajaran matematika itu kan menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat gitu. Jadi di dalam pelajaran matematika itu dipelajari seperti itu. Nah, ini kemampuan untuk menggunakan pemahaman itu nanti untuk menjelaskan kejadian atau menyelesaikan permasalahan sehari-hari, prestasi, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Jadi lalu dari ketiga definisi ini ya. Jadi lalu kemudian konteksnya ini relevan. Jadi sesuatu yang kejadian yang ditemui oleh siswa dalam sehari-hari. Jadi nggak ngasal. Tidak seperti membaca mungkin bisa apa namanya ya, bisa fiksi non fiksi. Tapi kalau untuk yang masalah kontekstual disarankan, sangat disarankan itu adalah hal-hal yang bisa ditemui, hal yang bisa diamati siswa di dalam kehidupan mereka, baik dalam sosial, lalu budaya, lalu ada juga masalah saintis dan sebagainya. Jadi tidak terbatas pada apa namanya tentang konsep matematika saja. Nah, jadi ini untuk penyelesaian masalah ambil keputusan. Nah, ini digunakan atau tidak dan sebagainya. Jadi intinya adalah kemampuan ya untuk menggunakan pemahaman matematikanya. Jadi bukan ketika itu sendiri. Nah, sekarang ada 2 gambar di sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada siswa yang sedang melakukan operasi pembagian. Nah, ini apakah ini kegiatan numerasi? Lalu yang sebelah kanan itu ada siswa atau anak yang sedang berbelanja dengan melihat-lihat atau membandingkan harga. Kegiatan ini sebenarnya numerasi itu adalah kegiatan yang kita sangat di dalam keseharian kita. Dan ini biasanya kita gunakan tanpa kita sadari. Jadi kita terkadang mendefinisi merumit numerasi itu ya kita sudah lakukan dalam kehidupan tidak sadar. Jadi yang gambar sebelah kanan ini bisa kita kegiatan yang bernumerasi. Lalu yang sebelah kiri ini adalah kegiatan bukan numerasi ya. Jadi hanya mengerjakan soal 25 dibagi 5 berapa, lalu 95 dibagi 5 berapa dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan nanti kegiatan numerasi dan kegiatan yang bukan numerasi. Nah, untuk orientasi dari numerasi ini adalah yang pertama ada 4 aspek ya. Yang pertama ada konteksnya ya. Jadi konteks dalam numerasi yang kita bahas di sini bisa dalam bentuk konteks personal siswa itu sendiri. Jadi bisa dalam bentuk saintifik misalnya tentang kejadian ilmiah, luar angka, sains yang berbau sains dan sebagainya. Sosial budaya dengan misalnya tentang budaya Indonesia, lalu tentang kehidupan bermasyarakat. Konteks dalam numerasinya ini terbagi ada 3, yaitu ya personal, saintifik, dan sosial budaya. Dan juga yang untuk yang selanjutnya adalah pengetahuan matematika. Jelas, jadi pengetahuan matematika yang digunakan untuk
konteks numerasi ini adalah ya pemecahan masalahnya, lalu untuk bisa mengestimasi atau memperkirakan peristiwa yang akan dihadapi atau terjadi dengan menggunakan konsep-konsep matematika dan juga keterampilan dalam pemecahan masalah. Jadi ini yang dibahas dalam matematika dan juga termasuk dalam konteks numerasi. Lalu untuk yang sebelah kiri atas ada karakter Pelin. Jadi karakter Pelin ini makanya untuk kurikulum merdeka numerasi ini bisa sangat dihubungkan ya, karena memang karakter Pelin penguatan